Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah doa malam hari ini. Mari saya ajak setiap kita boleh bawa hati kita, bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Mari sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah hari ini. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami boleh ada hari ini Tuhan untuk menikmati Engkau. Biar Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Biar Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Engkau hari ini kami mengikuti ibadah doa, kami mau buka hati kami. Kami mau buka hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu dan biarlah ibadah hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan selama-lamanya hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk beribadah. Haleluya. Amin.
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih, tak terbatas kasih-Mu, takkan mampu kami pahami Tuhan, kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia Tuhan, dan tiada Allah yang seperti Engkau. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan semangat. Oke, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih buat hari ini, hari yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami dan keluarga kami ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah, kemurahan, kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kasih setiamu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang berfirman kepada kami melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dan urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang telah percaya kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di dalam masa pandemik. Bahkan PSBB di kota Jakarta masih diperpanjang. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan dirinya tidak selamat. Semuanya menginginkan selamat. Bukan hanya selamat supaya tidak terpapar COVID-19, atau juga kalau terpapar tidak meninggal tetapi sembuh. Tapi ada satu hal yang justru saat ini sedang semua, bahkan seluruh umat manusia di seluruh dunia mengalami, yaitu apa? Ekonomi. Soal keuangan. Nah saudara, banyak orang merindukan dan juga berusaha sedemikian rupa supaya mereka diselamatkan dari ekonominya. Dalam artian supaya ekonominya tetap mapan dan keuangan dalam keluarganya secara pribadi juga tetap eksis. Nah saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, namun semuanya itu apapun juga bersumber dari hati. Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan seperti ini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati saudara, hati saya, itu yang menentukan jalan hidup kita. Jadi segala perbuatan apapun juga oleh seseorang sebenarnya ditentukan oleh hatinya. Nah saudara, dalam masa-masa saat ini, sikap hati yang seperti apa yang harus kita miliki? Sikap hati yang seperti apa yang harus mendasari segala aktivitas kesibukan kita setiap hari? Apapun profesi saudara dan saya. Nah saya temukan, ini salah satunya, yaitu kita harus memiliki sikap hati, yaitu tulus. Tulus hati. Nah saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, betapa sangat berdampaknya tulus hati itu saudara. Paling tidak saya temukan ada dua kebenaran dari Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 7 ayat 10 mengatakan seperti ini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Yang poin pertama, kenapa kita harus memiliki dan mendasari segala sesuatu dengan tulus hati? Karena kita akan mengalami keselamatan dari Allah. Hidup kita dinaungi oleh keselamatan dari Allah. Ayat tadi mengatakan, Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Caranya Allah menyelamatkan kita bagaimana? Itu caranya Allah. Bagiannya kita lakukan. Tapi segala sesuatu didasari oleh ketulusan hati. Mungkinkah atau bisakah Allah menyelamatkan ekonomi kita, ekonomi rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita? Sangat-sangat mungkin. Ayat ini mengatakan seperti itu. Yang penting, tulus hati. Yang kedua, Mazmur 97 ayat 11 katakan begini. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, saya simpulkan yang kedua adalah tulus hati itu bukan hanya mendatangkan keselamatan, tetapi juga tulus hati itu akan mendatangkan sukacita. Sukacita dari siapa? Dari Allah. Karena Allah yang memperhatikan setiap manusia
Dari Allah lah datangnya upah sesuai dengan kondisi hati kita masing-masing. Itu sebabnya mari sama-sama Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar hidup dengan tulus hati. Nah saudaraku dikasih Tuhan Yesus, ayat tadi mengatakan terang sudah terbit bagi orang benar. Kalau dalam terjemahan lain, terang itu terbit bagi orang yang tulus hati juga. Jadi saya boleh simpulkan, terang memperlihatkan jalan yang harus dijalani atau ditempuh oleh orang yang tulus hati. Diberi pencerahan, ada saja ya ide ya itu dari Tuhan. Kalau kita mau hidup dengan tulus hati, mengerjakan segala sesuatu dengan tulus hati. Yang kedua, dari ayat yang tadi ya, sukacita membuat kita tetap antusias dalam menjalani hari-hari hidup kita. Bukan berarti tidak ada tantangan, ada tantangan, namanya juga hidup di dalam dunia masih hidup. Ada masalah, bahkan ada masalah tantangan yang tidak kita duga, tahu-tahu datang. Nah orang yang melakukan segala sesuatu ya dengan tulus hati, dia akan tetap bersukacita. Bersukacita bukan berarti ketawa-tawa terus, tidak. Tetapi tidak membuat kita menjadi patah semangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke? Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, timbul pertanyaan seperti ini. Lalu apa yang dimaksud dengan tulus hati? Banyak orang katakan tulus hati, ya tulus saja, tulus saja. Ya tulus seperti apa? Saya temukan ya, saudara kita akan belajar dari seorang tokoh. Kalau di Alkitab adalah firman Allah. Saudaraku di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh, contoh-contoh yang hidupnya atau bekerja atau apapun yang dia lakukan dengan tulus hati. Dan selalu datang penyelamatan dari Allah. Dan mereka lakukan selalu dengan sukacita. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam perjanjian baru. Yaitu tunangannya Maria yang akan melahirkan Yesus. Mari sama-sama kita akan lihat. Baca dari Matius 1 ayat 18 sampai 19. Matius 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kata tulus hati ini dalam bahasa lain, bahasa aslinya itu adalah dikaios, punya arti, punya pengertian yaitu benar. Yang kedua adalah mematuhi hukum Tuhan. Yang ketiga, mentaati perintah Tuhan. Yang keempat, lurus. Dan yang kelima, baik atau bajik, berbuat kebaikan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, itu tulus hati. Saya ulangi, tulus hati artinya benar. Yang kedua, mematuhi hukum Tuhan. Yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan. Yang berikutnya adalah lurus, hatinya lurus. Yang berikutnya adalah baik. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Injil Matius mencatat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Bukan Injil Matius mencatat yaitu Yusuf mengatakan dirinya tulus hati. Tidak. Alkitab mencatat yaitu Injil Matius, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dengan kata lain, tulus hati tidak perlu diungkapkan. Artinya kita ini tulus hati. Saya tulus hati, saya tulus hati, saya tulus hati. Tidak. Nah ada satu quote bagus sekali. Dikatakan seperti ini. Saya kutip ya. Orang yang mengatakan tulus berulang-ulang saat membantu kita, sesungguhnya dia tidak tulus. Karena ketulusan tidak perlu diucapkan. Ketulusan tidak perlu diucapkan. Dinyatakan saja. Karena hanya diri kita dan Tuhanlah yang tahu apakah kita tulus atau tidak.
Dan orang lain juga tidak bisa menilai kita tulus atau tidak. Karena penilaiannya hanya berdasarkan dari luar. Maka dari itu saudaraku, dalam Amsal 27 ayat 2 dalam bahasa Indonesia masa kini juga katakan seperti ini. Janganlah memuji dirimu sendiri. Biarlah orang lain yang melakukan hal itu. Bahkan orang yang tidak kau kenal. Wow. Ini firman Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang menjadi ciri-ciri ketulusan hati itu? Kembali lagi kita belajar dari tokoh ini, yaitu Yusuf. Karena Alkitab mencatat, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nah, saya temukan paling tidak ada 3 hal yang merupakan ciri atau ungkapan dari seorang yang tulus hati. Yang pertama, di ayat 19 dikatakan seperti ini, saudara. Yaitu Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yang pertama, yaitu orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama sesamanya, apalagi nama kekasihnya. Saudaraku, dengan kata lain, ya, karena saya lihat dalam perikop itu tentang kelahiran Yesus, Yusuf bukan hanya menjaga supaya nama Maria tidak dicemarkan, tetapi Yusuf menerima Maria sebagai istrinya, namun tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus lahir. Dengan kata lain, ya, Yusuf itu menjaga nama atau nama baik Maria. Ini seorang yang tulus hati. Yang pertama cirinya adalah tidak mau mencemarkan nama sesamanya, apalagi orang yang dia kenal, apalagi kekasihnya, orang terdekatnya. Nah, saudara, kata mencemarkan ini bahasa lain dari kata lain itu artinya mengotori, merusak, dan juga menjadi tontonan umum. Dengan kata lain, orang yang tulus hati adalah orang yang tidak mau mengotori nama sesama atau nama seseorang, tidak mau merusakkan nama seseorang, dan tidak mau menjadikan dia menjadi tontonan umum. Ini orang yang tulus hati. Sama, saudara dan saya sama-sama kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saya sudah menjadi seorang pria, seorang laki-laki yang hidupnya dengan tulus hati. Tidak, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Nah, kali ini kita belajar bagaimana kita hidup sebagai orang yang tulus hati. Karena kita akan mengalami paling enggak 2 hal itu tadi. Yaitu kita mengalami keselamatan daripada Allah. Yang kedua, kita akan mengalami keantusiasan. Dengan katanya kita sukacita terus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1 dikatakan seperti ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Setelah saya renungkan, saudara, pengertiannya yang saya dapatkan seperti ini. Berarti ketika kita menjaga nama baik seseorang, sebenarnya kita sedang memberikan sesuatu kepada orang tersebut yang nilainya lebih daripada kekayaan yang besar. Wow, hanya menjaga nama baik, menjaga namanya. Kita tidak mau mencemarkan nama dia sekalipun mungkin dia itu telah berbuat sebuah kesalahan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yusuf pada saat itu dia belum tahu kalau dia bahwa Maria itu mengandung karena Roh Kudus, dari Roh Kudus. Tapi karena dia seorang yang tulus hati, orang yang mau mematuhi hukum Allah, orang yang mau mentaati hukumnya Tuhan, orang itu atau Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita menjaga nama baik seseorang, kita sedang memberikan sesuatu yang lebih bernilai daripada kekayaan besar. Yang kedua, ketika kita mengasihi seseorang dengan cara kita menjaga nama orang tersebut, sesungguhnya kita sedang memberikan sesuatu yang bernilai, lebih bernilai dari emas dan perak. Emas sekarang sudah berapa?
gram, udah mahal. Tapi Alkitab katakan, ketika kita mengasihi seseorang, kita sedang memberikan sesuatu yang nilainya lebih dari perak dan emas. Wow, luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, apapun profesi kita, kalau kita sedang bekerja, jangan pernah kita merendahkan atau menjegal satu sama lain. Tidak perlu. Biar kita lakukan yang menjadi bagiannya kita, tugas kita. Dengan ketulusan hati. Sebaliknya kita menjaga nama sesama pegawai, sesama karyawan. Karena kita membawa nama perusahaan tempat di mana kita bekerja. Selain juga kita membawa nama kita sendiri. Oke? Dalam keluarga, kita lakukan segala sesuatu demi nama baik keluarga kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang dapat mengotori nama rumah tangga, nama keluarga kita. Atau nama fam kita. Amin. Yang pertama, kalau kita mau hidup dengan ketulusan hati, ungkapkan, nyatakan lewat apa? Jangan pernah mau mencemarkan nama sesama kita. Nama anggota keluarga kita. Oke? Pasti kita juga tidak mau mencemarkan nama Tuhan, nama kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, orang yang tulus hati adalah orang yang mempertimbangkan lebih dulu sebelum dia bertindak. Yusuf, dia ketika dia punya rencana mau menceraikan atau memutuskan hubungan dengan Maria, karena saat itu statusnya sebagai tunangan. Dia tidak langsung mengambil keputusan atau bertindak, tapi dia mempertimbangkan dulu. Tentunya mempertimbangkannya ini dalam koridor dia mengaitkan dengan hukum Tuhan. Karena Alkitab mencatat, di ayat tadi ayat 19, bahasa lain dari tulus hati adalah Yusuf seorang yang mematuhi hukum Tuhan. Pasti orang yang tulus hati, dia mau bertindak selalu dikaitkan dengan hukum Tuhan. Dikaitkan dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tidak serta-merta hanya untuk melakukan dengan memuaskan kinanya, tidak. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi dengan kata lain, orang yang tulus hati adalah orang yang tidak mau bertindak secara gegabah. Ya, tapi harus mendapatkan peneguhan, hikmat dari firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan atau hikmat dari Tuhan antara bisa kita dapatkan dari mana? Yang pertama, dari saat teduh pribadi. Itu sebabnya sangat-sangat penting tiap hari usahakan sekali, termasuk hari Minggu, termasuk ketika hari ibadah kita. Tetap kita harus adakan waktu saat teduh pribadi. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena dari situlah Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Amin. Nah, hikmat, peneguhan dari Tuhan didapatkan lewat saat teduh pribadi. Tapi hal yang kedua, bisa lewat cara Tuhan memberikan kita mimpi, atau Tuhan bisa mengutus malaikatnya datang kepada kita dalam mimpi. Tapi hal yang berikutnya, Tuhan bisa pakai sarana lain, yaitu lewat manusia. Nah, saudara, saya teringat apa yang dikatakan oleh Amsal 15 ayat 22. Dikatakan begini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau penasehat banyak, Amsal 24 ayat 6 mengatakan seperti ini, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, untuk kita melakukan segala sesuatu, kita perlu pertimbangan dulu. Dipertimbangkan dengan maksud. Terutama kalau kita harus mengambil sebuah keputusan yang sifatnya sangat penting atau sangat urgent sekali dan krusial. Saudara, sangat penting untuk kita mendapatkan nasihat masukan. Lebih dari 1-2 orang, saudara. Ya, lebih dari 1-2 orang. Karena firman Tuhan itu katakan seperti itu. Rancangan terlaksana kalau penasehat banyak.
perlu kita mendapatkan masukan-masukan. Namun keputusan akhir ada pada kita. Tentunya kita minta nasihat kepada orang-orang yang tepat. Amin. Ini yang kedua. Orang yang tulus hati adalah orang yang tidak mau bertindak gegabah atau serampangan gitu. Tetapi dia pertimbangkan dulu. Ya. Mau memulai apapun, termasuk diantara saudara yang mau memulai sebuah usaha, sebuah pekerjaan, saudara pertimbangkan dan minta masukan dari orang-orang yang memang menggeluti bidang usaha tersebut dan minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tulus hati adalah orang yang terus-menerus menguduskan Yesus Kristus. Saudara, dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25, kisah tentang kelahiran Yesus tadi, setelah Yusuf mendapatkan mimpi, ya, Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Ayat 24 dikatakan begini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Karena itu perintah dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketiga, setelah yang pertama, orang yang tulus hati adalah orang yang tidak mau mencemarkan nama sesamanya, dengan kata lain menjaga dan menyelamatkan nama sesamanya. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan sebelum bertindak. Yang ketiga, menguduskan Yesus Kristus. Nah, saudara, Yusuf, dia seorang laki-laki sejati loh. Tapi dia mampu untuk tidak bersetubuh. Dengan Maria sampai Yesus lahir. Ya, kalau normalnya 9 bulan 10 hari. Tidak bersetubuh, tidak melakukan hubungan seks. Nah, saudara, dengan kata lain yang saya dapatkan seperti ini. Orang yang tulus hati, mau menjaga hati yang tetap tulus, dia akan terus belajar, terus melatih untuk menaklukkan hawa nafsunya demi kekudusan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang punya emosi, setiap orang punya hawa nafsu. Demikian pula kita di dunia kerja, pasti itu seringkali bersinggungan dengan emosi kita. Tetapi biar kita tetap belajar menguasai diri kita. Orang yang tulus hati adalah orang yang mampu atau mau menaklukkan hawa nafsunya demi Yesus Kristus dimuliakan. Orang yang tulus hatinya menaklukkan hawa nafsunya. Mungkin ada tawaran-tawaran untuk berkompromi, suap, ya, markup kalau buat nota, ya, kita menipu, tipuan kecil, tipuan besar, berbohong, ya, apalagi ada fitnah, menjelekkan satu sama lain, tidak. Karena dia orang yang tulus hati adalah orang yang mau mematuhi hukum Tuhan, taat kepada Tuhan, dengan kata lain mau menghormati Tuhan, mau menunjukkan, memuliakan Tuhan. Dia tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Itulah tulus hati. Ketulusan hati adalah orang yang mematuhi hukum Tuhan, mentaati perintah Tuhan, benar di hadapan Tuhan, lurus di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak orang mengatakan, menilai kita negatif, padahal kita sudah melakukan dengan tulus hati, biar kita tetap konsisten dalam ketulusan itu. Saudara, Yesus Kristus, selama Yesus hidup di muka bumi ini, sebelum Yesus disalibkan, dia dikenal sebagai seorang yang banyak melakukan perbuatan baik. Dikatakan dia orang yang baik, sangat baik. Oke? Dan Yesus melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, dengan penundukan diri kepada kehendak Bapa di sorga. Dia taat akan hukum Taurat, hukum Allah Bapa. Saat-saat itu banyak orang yang mengagung-agungkan dia. Tetapi akibat
karena ada hasutan dari para pemimpin saat itu, akhirnya banyak orang yang berbalik malah mencemooh Yesus. Apakah ketulusan hati Yesus itu tidak berdampak? Saudara, sekalipun mungkin di kelihatannya, wah tidak berdampak, toh Yesus mati di kayu salib. Dengar, setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, oleh nama Yesus setiap orang yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Jadi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Bukan hanya sekedar nama, tetapi karena pribadi Yesus telah menunjukkan sebagai pribadi yang selama hidupnya itu, dia melakukan segala apapun dengan ketulusan hati. Jangan berhenti untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Jangan peduli apa kata orang, tetapi pedulilah apa kata Tuhan. Amin. Dan terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana caranya supaya kita memiliki dan tetap kita hidup dengan hati yang tulus? Simpel saja. Ketika saya renungkan, saya dapatkan begini untuk kita, untuk saya juga. Ini dapat kita miliki, yaitu hati yang tulus, dan kita praktekkan jika hati kita selalu diarahkan dan diserahkan kepada pencipta kita, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Biar itu yang menjadi dasar kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lagi kepada setiap pribadi kami. Engkau yang menguatkan hati kami, meneguhkan kami, dan Tuhan menolong kami untuk kami hidup selalu dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau saat ini kembali kami boleh mendapatkan kesempatan mendengar akan firman-Mu yang kudus. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami, dan senantiasa kami boleh melakukannya Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah beliau Tuhan, dan senantiasa Engkau pakai dengan heran dan luar biasa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami memiliki rohani yang sehat, rohani yang bertumbuh secara dinamis. Oleh sebab itu, biarlah kami anak-anak-Mu, umat-Mu, senantiasa boleh terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Senantiasa boleh terhubung dengan Engkau di dalam situasi, kondisi yang tidak menentu saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa perlindungan-Mu atas hidup kami sempurna. Penyertaan-Mu atas hidup kami sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berterima kasih dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami. Tangan kanan-Mu yang penuh dengan kuasa dan dahsyat itu senantiasa menolong dan menopang kami Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang semakin kami tidak mengerti Tuhan Yesus saat-saat ini. Bapa terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk gereja lokal kami. Berikanlah Bapa roh kesatuan kepada kami semua para pengerja-Mu. Berikan kepada kami hati yang mau melayani Engkau didasari oleh kasih kami kepadamu Tuhan. Tuhan, persatukan kami semua Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari gembala jemaat, pembina rohani, pengerja-pengerja-Mu, semua kami yang melayani Tuhan di gereja lokal kami. Walaupun kami masih harus beribadah online, tapi Engkau berikan semangat api Roh-Mu yang kudus membakar semua kami Tuhan, baik para pemuji, juga worship leader, semua yang bermain musik. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka jubah pujian itu Tuhan. Tuhan, supaya kami semua yang mengikuti lewat online yang berada di rumah, kami boleh terimpartasi Tuhan oleh puji-pujian dan oleh firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang Kau telah pakai dengan luar biasa. Bapa terima kasih, dan pada
saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi teman-teman seiman kami yang sakit. Tuhan, kami ikut sakit apabila mereka sakit. Tuhan, oleh sebab itu kami bawa mereka di dalam doa-doa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan datang melawat mereka dan menjamah tubuh mereka yang sakit. Engkau Jehovah Rafa bagi kami semua Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa bilur-Mu yang mengalir di Bukit Joljuta juga itu yang telah mengangkat semua penyakit-penyakit kami dan telah menyembuhkan kami Tuhan. Dan kami terima kesembuhan daripada-Mu Tuhan saat ini bagi teman-teman seiman kami yang sakit. Juga pada kesempatan ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Engkau terus beracara Tuhan di dalam negara kami. Engkau terus Tuhan Yesus memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Engkau sedang merenda Tuhan Yesus masa depan daripada bangsa negara Indonesia tercinta ini. Bapa, Engkau berikan hikmat dan Tuhan hati yang takut kepada Engkau bagi semua para pemimpin di negara tercinta Indonesia ini. Dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri yang membantu beliau. Berikan hati yang takut kepada Engkau, hati yang penuh dengan kasih Tuhan, untuk mereka boleh mengasihi rakyat Indonesia yang begitu banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tuhan, biar mereka tidak memiliki hati yang serakah mementingkan diri mereka sendiri. Dan semua Tuhan, apapun yang akan membuat mereka menjadi seorang koruptor ataupun mementingkan diri mereka sendiri, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan, mereka boleh mementingkan rakyat mereka. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu dan Indonesia ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang luar biasa dimanapun Tuhan mereka berada di seluruh provinsi di Indonesia ini, sampai ke desa-desa Tuhan. Engkau pakai mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa banyak Tuhan, memenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terimalah doa, sembahan, ucapan syukur Tuhan kami yang kami naikkan, kami panjatkan ke hadirat-Mu yang kudus. Semua doa permohonan kami, ucapan syukur kami Tuhan, biar Engkau sendiri akan mengabulkan, Engkau sendiri akan Tuhan menjawabnya Tuhan. Yang kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja dan Gembala Agung kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara bisa berdiri, bangkit berdiri. Kalau tidak, saudara silakan berada di posisi saudara, entah saudara di mobil atau di tempat tidur berbaring karena saudara mengalami sakit. Tapi percayalah Tuhan ada di tempat di mana saudara berada. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua, kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.